pun akhirnya rugi sendiri. merugi sendiri. Demokrasi itu mengajarkan kita untuk bersuara tanpa menimbulkan kekacauan. Tanda kutip kekacauan itu ya arogansi lah. Kita bebas untuk bersuara, kita bebas untuk berkumpul, berserikat, mengutarakan pendapat dan lain sebagainya. Karena hak kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi ketika rakyat itu tidak suka dengan seorang pemimpin itu ya wajar, sebuah kewajaran. Meskipun pemimpin itu baik, pemimpin itu berjuang demi bangsa dan negara. Mau Pak Karno sendiri yang berjuang dari awal itu banyak yang tidak suka dengan Pak Karno, juga hal yang wajar. Sama juga Soeharto itu banyak yang tidak suka dengan Soeharto, ya wajar juga, banyak yang suka. Karena apa? Kalau dihitung dari perjalanan Pak Harto ya, banyak media yang dibungkam, banyak suara-suara yang dibungkam dan sebagainya. Itu saya yakin bukan kehendak Soeharto sendiri, saya yakin itu. Kenapa ya? Karena setelah adanya gerakan G30 SPKI waktu itu, saat itu kan terus diakuisisi oleh Pak Harto dalam tanda konteks terus kekuasaan sejarah ambil alih oleh Soeharto. Ya pun menyetabilkan yang namanya situasi perpolitikan atau kondisi negara otomatis kan adalah langkah-langkah yang jangka penting ditindak tegas, bisa dikatakan seperti itu. Makanya ketika orang tidak suka dengan Soeharto itu ya wajarnya kenapa? Memang suara kita benar-benar dibungkam, kebebasan kita benar-benar dipasung. Jadi ketika ada orang yang sedikit bicara saja itu langsung kena tangkap. Nah, terus zaman tahun 80-an ada yang pembunuhan misterius waktu itu, terus dikenal dengan Petrus itu. Itu kan bagian dari apa ya? Waktu itu kan banyaknya perampokan, banyaknya premanisme lah bisa dikatakan seperti itu. Nah, untuk mereda itu ya Petrus itu lah dipakai. Pak Harto melakukan operasi Petrus itu tadi atau pembunuhan misterius itu tadi. Ya dari hasil survei itu ada penurunan tingkat kejahatan mencapai 60% sampai 70%. Tapi ya tidak merata lah bisa dikatakan di setiap wilayah itu presentasi masing-masing. Nah, tapi yang terjadi apa? Demokrasi kita makin turun, merosot, makin hilang malah. Jadi demokrasi waktu itu hilang, terus tumbuh Gus Dur. Artinya Gus Dur terus. Demokrasi baru, euforia nih. Setelah Gus Dur kebebasan masyarakat untuk bersuara, sama juga ora terbendung. Apa yang terjadi yang dialami oleh Gus Dur, rakyat diberikan kebebasan yang penuh, luar biasa, demokrasi hidup waktu itu. Tidak terbendung. Orang diperhatikan dalam tanda kutip apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, tapi kebablasan juga. Kenapa bisa dikatakan kebablasan juga? Waktu itu kan ada penjarahan hutan. Penjarahan hutan itu Gus Dur ngomongnya enak, memang Gus Dur tuh orangnya tuh nggak mau sulit ya. Nggak mau sulit seperti apa? Repot. Gini loh, uang yang dirampok oleh para pejabat saja nggak disuruh kok. Kalau mau hutan mau dijarah oleh warga atau rakyat ya biarkan saja. Mereka punya hak. Kebablasan habis juga. Diatasi, tidak bisa ngantek sekarang. Terus dilanjutkan Mbak Mega.